Halo adik-adik, selamat datang di ibadah online sekolah minggu GKS Grogol. Ayo, semangat, beri waktu terbaik buat Tuhan. Adik-adik tahu kan kenapa kita beribadah di rumah? Kita ibadah di rumah karena kita sedang membantu banyak orang yang sedang sakit kena virus untuk bisa cepat sehat lagi seperti kita. Tapi kita juga harus berhati-hati ya. Cuci tangan pakai sabun dan jaga kebersihan setiap saat. Ayo, sekarang duduk yang manis. Kita mau dengar firman Tuhan dengan judul Roh Taat. Jangan lupa klik lonceng dan subscribe YouTube channel ini ya. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya? Baik. Ya, selalu baik ya karena Tuhan Yesus teramat baik buat kita. Amen. Yes. Hari ini kita berjumpa lagi di ibadah online sekolah minggu GKS FBC. Yuk adik-adik, apakah kalian sudah mandi? Mana, Coba Kak? kita Mana, lihat. Kak? Kita cium aromanya. Kayaknya sudah mandi Mandi. dan cantik dan ganteng. Kak Vena udah mandi belum? Mau cium nggak, Kak? Kayaknya Kak Vena belum mandi nih, dia cuma gosok gigi. Enggak ya adik-adik ya. Yuk adik-adik, kita mau bersemangat, kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak-sorak buat Tuhan, kita mau menari buat Tuhan. Bangkit berdiri yuk, Udah bangkit. bangkit ya. Ya. Kita mau bergoyang buat Tuhan Yesus. Tanganku ke depan, Tanganku ke belakang. tanganku ke depan, dan digoyang-goyang, digoyang-goyang, sambil Bertepuk tangan, puji Tuhan. bersama-sama. Kakiku ke depan, Kakiku ke belakang. kakiku ke depan, dan digoyang-goyang, digoyang-goyang, sambil bertepuk tangan, puji Tuhan. Bersama-sama. Pinggulku ke kanan, Pinggulku ke kiri. pinggulku ke kanan, dan digoyang-goyang, digoyang-goyang, sambil bertepuk tangan, puji Tuhan. Bersama-sama. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan, dan melompat-lompat, melompat-lompat, sambil bertepuk tangan, puji Tuhan. Bersama-sama. Ih, Kak Vena gimana sih? Kan digoyang-goyang. Melompat-lompat dong. Oh, melompat. Kan kita udah ke depan, ke belakang, yang melompat-lompat. Oh, gitu. Bisa ulang nggak, Kak? Ulang lagi. Oke. Adik-adik yang kompak ya, ikutin gaya kakak. Oke? Siap. Yuk. Yes. Pertama tangan, kedua kaki, ketiga pinggul, keempat kita melompat. Tanganku ke depan, Tanganku ke belakang. tanganku ke depan, dan digoyang-goyang, digoyang-goyang, sambil bertepuk tangan, puji Tuhan. Bersama-sama. Kakiku ke depan, Kakiku ke belakang. kakiku ke depan, dan digoyang-goyang, digoyang-goyang, sambil bertepuk tangan, puji Tuhan. Bersama-sama. Pinggulku ke kanan, Pinggulku ke kiri. pinggulku ke kanan, dan digoyang-goyang, digoyang-goyang, sambil bertepuk tangan, puji Tuhan. Bersama-sama. Badanku ke depan, Badanku ke belakang. badanku ke depan, dan melompat-lompat, melompat-lompat, sambil bertepuk tangan, puji Tuhan. Bersama-sama, bersama-sama, bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jangan pergi ke tempat kerumunan ya. Selalu sampai, ya walaupun sudah ada vaksin, tapi sepertinya kita akan terus pakai masker ya adik-adik ya.
Dan itu sudah menjadi protokol yang standar kehidupan kita sekarang ya. Nah, kita tidak jenuh-jenuh mempelajari firman. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan firman. Berbahagialah anak-anak yang rela meluangkan waktunya melihat firman pagi hari ini ya. Karena firman itu sangat kita butuhkan. Tanpa firman kita tersesat. Tanpa firman hidup kita akan sia-sia ya. Hari ini Kartini akan membawakan firman dengan judul anak-anak yang terangkat adalah anak-anak yang ada di kerajaan Allah. Sekali lagi ya, anak-anak yang terangkat. Terangkat tuh artinya nanti begitu Tuhan Yesus datang, itu di hari pengangkatan, ada anak-anak yang usia tertentu yang sudah ada tanggung jawabnya, itu yang terangkat adalah anak yang ada di kerajaan Allah. Jadi hari ini Kartini mau mengajar tentang kerajaan Allah ya, yang beda dengan kerajaan dunia. Ayatnya di Matius 7 ayat 21, demikian firman Tuhan, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi yang dimaksud ayat ini yang berseru Tuhan, Tuhan tuh orang yang bawa firman, khotbah, atau orang yang sering ngomong-ngomong soal Tuhan, itu banyak adik-adik ya. Ya, tetapi Tuhan mencari orang yang melakukan kehendaknya. Ya, Kartini tidak menyebut orang yang bawa firman nanti nggak terangkat, tidak. Orang yang bawa firman harus melakukan kehendak Allah, ya. Demikian adik-adik juga kita kan sharing firman di sekolah minggu, adik-adik harus melakukan yang di-sharingkan. Kalau cuma ngomong aja, itu Tuhan tidak mau, ya. Kita harus melakukan yang kita katakan. Apalagi Kartini seorang guru sekolah minggu. Itu hukumannya jauh lebih berat adik-adik, pertanggungjawaban. Apa yang Kartini katakan sudah harus Kartini lakukan. Dan setiap yang Kartini katakan ya kepada adik-adik ajarkan itu harus dipertanggungjawabkan nanti di tahta pengadilan Kristus ya. Jadi kita harus benar-benar takut ya, harus melakukan kehendak Bapa. Nah, adik-adik, kehendak Bapa adalah setiap orang percaya harus masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu kehendak Bapa, masuk ke dalam kerajaan Allah ya. Nah, sebab jika tidak ada di dalam kerajaan Allah, mustahil kita terangkat. Kalau kita nggak ada di dalam kerajaan Allah, mustahil kita terangkat. Jadi masuk dulu ke dalam kerajaan Allah. Sekarang kerajaan Allah sekarang ada di bumi ya. Sebab yang terangkat adalah orang yang hidupnya ada di dalam kerajaan Allah. Kenapa? Kalau ada di dalam kerajaan Allah baru terangkat? Karena di dalam kerajaan Allah, namanya kerajaan, itu ada peraturannya, ada hukumnya, ada firman, ada standar kehidupannya, semuanya diarahkan kepada Kristus, Tuhan Yesus. Kalau itu tidak cocok sama Tuhan Yesus, ya, apapun pikiran, perbuatan, perkataan itu yang kita lakukan sehari-hari tidak sama dengan Tuhan Yesus, itu yang lahir dari Roh Kudus yang kita terima, ya. Itu kan Roh Kudus ada di dalam seluruh kehidupan kita, ya. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, Roh Kudus masuk. Nah, Roh Kudus ini mengubah hari lepas hari lepas hari diubah. Dari kita yang jahat, dari kita yang curang, dari kita yang licik, dari kita yang tipu muslihat, dari kita yang kurang ajar, itu diubah hari lepas hari lepas hari lepas hari. Makin habis itu, makin tidak kelihatan lagi. Dan kita akan menjadi seperti Kristus. Nah, itu nanti yang akan terangkat. Ya, adik-adik, kalau udah mirip Tuhan Yesus, itu udah senang sekali. Tuhan cari yang sama dengan apa yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau, kita sudah belajar banyak tentang kehidupan Tuhan ya. Nah, ini di sini ada gambar ya adik-adik. Ini adalah kerajaan dunia. Adik-adik bisa lihat kerajaan dunia dan kerajaan Allah. Ketika seorang mulai percaya kepada Tuhan Yesus, dia menyandang gelar saya orang Kristen. Tapi itu tidak cukup. Ya, karena banyak orang Kristen
orang Kristen dunia, adik-adik. Jadi ketika seorang percaya Tuhan Yesus, dia akan diperhadapkan masuk kerajaan dunia atau kerajaan Allah. Jangan salah adik-adik ya, kita diperhadapkan langsung. Kalau begitu terima Yesus, ada dua jalan. Ini sama, orang Kristen juga ada di sini, ya. Nah, apa sih adik-adik? Banyak sekali. Dengan cepat ya, Kartini kasih tahu. Orang yang di kerajaan dunia itu tidak suka baca Alkitab sama sekali. Ya, Alkitab tuh membosankan buat kerajaan dunia, orang-orang yang di sini. Ini orang Kristen adik-adik. Kartini tidak bicara orang dunia. Kalau orang dunia udah nggak usah diomongin, ya. Orang dunia memang sudah tidak bakalan terangkat. Tapi yang Kartini maksud adalah orang Kristen yang tidak terangkat ada di sini. Apa sih yang membuat kita tidak terangkat? Seorang anak misalnya membuat mamanya harus bersujud gara-gara mau dibeliin HP. Masa mamanya harus bersujud di depan dia? Ini ada gambarnya adik-adik, ya. Kemudian ya ini gadget, ya, kecanduan. Itu membuat anak-anak tidak terangkat, ya. Kemudian sosial media. Banyak sekali anak-anak korban adik-adik. Kita bergaul dengan seseorang di sosial media. Ya, yang perempuan bergaul dengan seseorang laki-laki. Namanya misalnya ya namanya keren. Misalnya namanya John, ya misalnya. Nggak taunya sebenarnya bukan namanya aslinya, bukan itu adik-adik ya. Dan orangnya juga bukan orang baik itu John itu. Tapi dia di dalam sosial media tuh bergaul begitu akrab sehingga yang perempuan ini akhirnya terjerumus ke dalam dunia, ya. Nah, hati-hati dengan sosial media. Kemudian kita melihat artis-artis. Wah, bagus ya katanya, rambutnya seperti itu ya. Saya mau dong rambut yang seperti itu, dipotongnya seperti itu. Saya mau dong punya kulit yang seperti dia. Nah, ini sudah mulai meniru dunia. Kita cantik boleh, kita rapi boleh anak laki-laki, tetapi kita tidak menjadi seseorang yang lain. Kita jadilah diri kita yang seperti Tuhan ciptakan, ya. Nah, kemudian sukanya mainnya ke mall, nggak suka ya di rumah bosan mainnya ke mall tiap hari, suka barang bagus. Nah, ini cari pacar yang tidak seiman, ya, hati-hati adik-adik. Kemudian suka musik keras, tawuran, balapan motor, suka pesta, merokok, ya. Kemudian ini suka pamer-pamer harta, perhiasan. Kemudian juga ada kehidupan dunia lainnya buat orang-orang yang sudah agak usia bisa dioperasi lagi jadi muda lagi adik-adik. Itu dunia adik-adik ya. Kehidupan dunia. Nah, ini LGBT. Adik-adik, maaf ya, Kartini terpaksa tayangkan ini laki sama laki, perempuan sama perempuan. Dan itu sangat menentang firman Tuhan, ya, sangat ditentang sama firman Tuhan. Laki-laki dan perempuan sama perempuan tidak boleh berteman lebih dari sahabat, ya. Mabuk-mabukan, minum-minum keras, kemudian ini juga rambut pang, ya, warnanya seperti ini. Kemudian mau mempercantik diri dengan mengorbankan uang habis-habisan, ya. Adik-adik, Kartini pernah lihat di TV orang yang mau mempercantik diri bukannya jadi cantik adik-adik, ya, dia malah jadi rusak mukanya, ya. Terus judi, kemudian korupsi, terus suka ramalan bintang. Nah, kamu bintangnya apa nih? Virgo. Wah, dilihat bintang Virgo, ya, hari bulan ini kamu akan dapat uang. Wah, percaya adik-adik, bodoh banget yang gitu ya. Terus kalau kamu jalan 5 km sambil nyanyi-nyanyi sendiri, kamu akan dapat pacar misalnya. Wah, dijalanin adik-adik. Waduh, bodoh ya semua itu. Kemudian obat-obatan, narkoba, jimat juga. Ini semua perkara dunia adik-adik. Banyak orang Kristen begini. Ini bukan soal orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang Kristen banyak melakukan ini adik-adik. Makanya kalau kita udah ada di sini, nggak akan terangkat. Nah, kehidupan dunia seperti ini, ya, para negara-negara berlomba-lomba mendirikan
bangunan-bangunan setinggi-tingginya. Udah ada contoh yang Menara Babel ya. Tuhan tidak suka kesombongan. Kemudian pelesiran, bully ya, suka ngatain teman, berontak sama orang tua. Ini sabu, narkoba ya. Kemudian nih pesta-pesta, makan-makan, minum-minum ya, atau ulang tahun atau acara Natal atau tahun baru sampai malam, sampai pagi ya, di restoran makan-makan ya. Sekarang lagi pandemi, nggak ada ya yang begitu. Nah, ini apalagi anak-anak dari ujung sampai ujung sini semua pegang gadget, lihat. Nah, bahaya adik-adik kalau lagi begini. Kalau lagi baca Alkitab nggak apa-apa. Kalau lagi lihat yang enggak, ayo tidak terangkat adik-adik. Hati-hati ya. Kata ini bicara tentang orang Kristen yang ada di sini adik-adik. Ya, kemudian tato sama pakai anting laki-laki. Ini juga kurang ajar. Orang tuanya mau dipukul sama kursi adik-adik. Ya, ini semua ada di dalam kerajaan dunia. Nah, kita lihat kerajaan Allah. Kerajaan Allah isinya apa adik-adik? Dikit adik-adik ya. Nah, apa sih? Berdoa, baca Alkitab, ya, belajar sama orang tua, berdoa sama keluarga. Kalau mau tidur malam-malam ya, kita kumpul. Kartini juga sama anak Kartini berdoa kalau mau tidur. Kemudian kita catat ayat. Kemudian ini ibadah online ya. Ini sekolah online. Nanti kalau bisa sekolah tatap muka lagi, adik-adik bisa pergi ke sekolah. Ini bantu orang tua menyapu ya, membersihkan rumah. Ini menghibur teman, menguatkan teman, ya, mengajak teman untuk ibadah. Kemudian ini memberkati orang yang kekurangan, ya, dikasih nasi, misalnya. Dan ini mengurus orang tuanya yang sakit, yang udah seperti ini adik-adik ya. Anak-anak ini menyuapinin papahnya yang sakit ya. Kemudian menelpon, ya, pakai HP, HP-nya digunakan untuk ayo ibadah online yuk. Nah, ini ajakin temennya ya. Kemudian ini anak yang sudah besar juga tidak main-main di luar, tapi dia membantu keluarganya bawain makanan, bawain barang belanjaan. Nah, adik-adik bisa lihat perbandingan kerajaan dunia dengan kerajaan Allah, ya. Nah, kalau adik-adik lihat, ya, kerajaan dunia cuma sedikit, ya. Nah, segini, adik-adik. Kerajaan Allah cuma sedikit segini. Kerajaan dunia segini. Ya, Tuhan akan mengangkat kita kalau kita melakukan ini semua pada saat Tuhan datang. Tetapi kalau kita nyampur seperti ini, nah, ya, orang Kristen kalau lagi mamanya suruh belajar, kalau tidak main HP lagi, ya. Kalau orang tuanya tidak kasih nasihat atau minta tolong, ya, anaknya pergi balapan motor atau pesta-pesta, ya, tidak mau mengerjakan pekerjaan yang di rumah. Nah, kalau nyampur begini terangkat nggak adik-adik? Kristennya namanya KTP, Kristen belang-belang, Kristen bunglon adik-adik, ya. Di satu tempat dia baik, di satu tempat lagi dia udah seperti orang dunia sama. Itu tidak terangkat. Tuhan ingin kita pisah. Ya. Tuhan ingin kita memisahkan diri, ya. Nah, di sini katakan gereja. Kita itu gereja. Gereja bukan gedung. Gereja adalah kita. Kata gereja ada di Alkitab di 2 Korintus 6 ayat 17, Kak Tini bacain ya. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka. Keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Adik-adik, 2 Korintus 6 ayat 17 mengatakan kita suruh memisahkan diri adik-adik. Ya, pisahkan diri. Eklesia, gereja adalah eklesia. Dipanggil keluar, yang tadi kita sudah baca ayatnya. Keluarlah kamu dari antara mereka, pisahkan. Jadi kita harus pisah adik-adik, ya. Nah, ini Kak Dini tempel sebuah pintu, ya. Ini pintu dunia. Kita terkunci di dalamnya. Kalau anak-anak Tuhan yang duniawi itu udah di dalam, ya.
Tuhan bilang, keluarlah kamu dari kerajaan dunia. Keluar kemana? Ke kerajaan Allah kita ini. Ya, pisahkan dirimu dengan kehidupan ini. Pisahkan, ya, jauhkan, jangan jamah ini. Jangan mengerjakan hal-hal dunia. Jangan tertarik perkara-perkara dunia. Jangan lagi mirip dengan orang dunia. Jangan serupa dengan dunia. Roma 12 ya. Itu dikatakan bahwa kita harus memisahkan diri dari dunia ini. Nah, yang membuka pintu ini adalah Roh Kudus. Kalau kita tidak menerima Tuhan Yesus, pintu kita tidak akan terbuka. Kita masih senang di dalamnya. Kita senang ini semua. Orang Kristen loh adik-adik. Ya, ini nggak terangkat, pasti nggak terangkat. Jaminan tidak terangkat. Pintunya terkunci di dunia ini. Kalau bukan Roh Kudus di dalam hati kita yang menyuruh kita pergi keluar dari dunia, keluarlah engkau. Ya, Roh Kudus lah yang membuat kita pergi meninggalkan dunia, bukan kekuatan kita. Kita nggak bisa adik-adik, kita masih ingin dunia. Karena kita masih hidup dalam tubuh daging ini. Kita masih mau happy-happy di dunia. Tetapi Roh Kudus mengajak kita keluar untuk masuk ke dalam sebuah kerajaan yang dimana kegiatannya nggak banyak. Memang bosen adik-adik. Tetapi oleh Roh Kudus kita nanti akan suka dengan perkara ini. Oleh Roh Kudus kita akan setia dengan hal-hal ini. Oleh Roh Kudus kita akan rajin. Sampai Tuhan datang kita mengerjakan perkara yang dikit ini adik-adik. Yang bagi dunia ini kebodohan. Bagi dunia ini kejelekan adik-adik. Bagi dunia ini apa gitu. Cuman segini. Lihatlah aku, betapa megahnya aku, kata dunia. Bebas jiwamu. Ya adik-adik, jiwa kita bebas mau ngapain. Mau tawuran, mau naik motor, pulang malam, minum minuman, makan, beli ini, beli itu. Mau dandan seenaknya, bebas. Tetapi kita masuk ke dalam kerajaan Allah yang kecil ini adik-adik. Itu susah memang. Tetapi harus keluar ya, kita buka adik-adik. Mau nggak adik-adik keluar? Mau? Ya Kartini ajak adik-adik semua di rumah. Ayo kita keluar rame-rame ya, pintunya kita buka ya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku mau keluar dari dunia ini. Aku mau meninggalkan dunia ini. Ayo kita keluar ya. Ya, siapa duluan nih? Ya, dia keluar nih. Orangnya banyak adik-adik yang keluar dari dunia. Masuk ke dalam kerajaan Allah. Di sini adik-adik. Ya, orang-orangnya ada di sini. Semuanya. Nah, Tuhan ingin dunia kita tinggalkan. Masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, di kerajaan Allah Kartini mau ajarkan adik-adik. Ya, kita akan memiliki kegiatan yang nggak banyak adik-adik. Nah, kegiatannya adik-adik kita berdoa, baca Alkitab ya, sambil ibadah online di sini. Ini kegiatan di kerajaan Allah. Kemudian menolong orang tua. Ya, baik yang lagi sakit maupun tidak, kita bantu orang tua adik-adik ya. Kemudian membantu pekerjaan orang tua di rumah. Nyapu, ngepel, bersihin. Nah, kemudian menggunakan HP kita untuk mengirim ayat-ayat, ya, renungan-renungan. Kemudian kita mengampuni, ya, membuat orang dikuatkan, membelas kasihani orang, mengasihi orang lain adik-adik. Dikit adik-adik, sedikit sekali. Ketika Tuhan Yesus datang, melihat adik-adik setia melakukan ini, kita akan terangkat adik-adik. Kita akan dimuliakan. Nah, seperti gambar ini. Ya, dipermuliakan. Orang-orang yang seperti ini akan dipermuliakan. Tapi kalau orang Kristen yang masih mau di sini menutup pintu, dipanggil keluar sama Roh Kudus, ayo keluar, tinggalkan dunia ini. Nggak mau, aku masih senang di sini. Mewah, enak dunia. Ya, Tuhan Yesus tidak bisa paksa. Tapi juga kita harus kerjasama dengan Roh Kudus. Dengan Roh Kudus adik-adik ya, kita keluar dari dunia ini. Nah, di sini orang-orang yang benar-benar hidup di dalam kerajaan Allah dengan setia tekun sampai Tuhan datang akan menjemput kita di dalam kemuliaan. Amin. Mau nggak adik-adik setia lakukan ini? Sedikit, menjemukan mungkin, membosankan buat
kesenangan daging. Ya, tetapi Roh Kudus nanti membuat kita makin lama makin suka akan baca Alkitab, nolong orang tua, rajin. Itu pasti kita akan menjadi kegiatan yang kita sukai oleh Roh Kudus, adik-adik. Ya, bukan dengan kekuatan kita. Dengan Roh Kudus, bersama Roh Kudus nanti kita akan suka dengan pekerjaan ini. Seperti Kartini juga dulu waktu masih Kristen duniawi, Kristen KTP, Kartini jarang sekali baca Alkitab. Tapi setelah diubahkan, udah Kristen adik-adik ya, diubahkan, udah Kristen diubahkan lagi. Udah Kristen lama dari lahir ya. Tapi Kartini mengalami pengubahan-pengubahan. Sampai hari ini Kartini sudah tidak suka lagi perkara ini. Buat Kartini ini sangat-sangat udah membosankan ya, karena ada di sini. Tapi Kartini masih terus belajar. Adik-adik juga ya, ini tugas adik-adik. Ya. Baik, adik-adik, firman hari ini Kartini cukupkan sampai di sini. Ingat, satu hari Tuhan akan datang menjemput anak-anaknya yang ada di kerajaan Allah. Jangan ke sini lagi. Jangan. Ya, jangan campur. Itu namanya Kristen belang-belang, Kristen KTP. Pisahkan adik-adik. Kita anak-anak kerajaan Allah, ya. Baik, kita berdoa ya. Bapak, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kami melihat perbedaan yang begitu besar kerajaan dunia dengan kerajaan Allah. Suatu perbedaan yang sangat hitam putih, sangat tajam Tuhan perbedaannya. Dunia memang enak buat daging kami, buat jiwa kami yang masih mau bebas. Tetapi kami mau rela meninggalkan dunia, seperti firman-Mu berkata, keluarlah dan tinggalkan dunia, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena Tuhan, kami ingin Tuhan, pada waktu Engkau datang, kami ingin terangkat. Itu tujuan kami, ubahkan kami Tuhan, ubahkan hari lepas hari agar kami menjadi serupa segambar dengan Engkau, menjadi anak-anak kerajaan Allah yang diubahkan, mengerjakan pekerjaan yang sangat berbeda dengan anak-anak dunia. Tuhan, ubahkanlah kami. Kami tidak sanggup mengubah diri kami sendiri. Oleh Roh Kudus kami percaya kami bisa berubah. Terima kasih Bapa atas firman-Mu hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai mengikuti ibadah online sekolah minggu GKS Grogol. Ingat untuk selalu mentaati dan melakukan firman Tuhan setiap saat. Jangan lupa minggu depan untuk ikut lagi ibadah sekolah minggu ya. Jangan sampai ketinggalan. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!